selanjutnya ada 3 perempuan muda hebat. Meski memiliki kondisi spesial, tapi tidak menghalangi mereka untuk berkarya dan mengukir prestasi. Langsung aja kita panggil, ini dia para model hebat. Oke, yang Kita pertama sambut. Maria. Maria. Oke, pos. Oke, and next, please welcome Jacqueline. Oh my God, Jacqueline. Mantap. And next, the last but not least, Azra. Luar biasa ya. Ih, keren-keren banget sih kalian tuh. Ya, sini sayang. Maria, Jacqueline, dan Azra. Jadi kalian tuh model. Kemarin kan fashion show ya? Iya. Di Indonesian Fashion Week ya? Iya. Kita lihat videonya boleh? Boleh. Yuk, ini dia. Keren banget. Itu ya, melintas di runway gitu, dipandang semua orang itu nggak mudah loh. Deg-degan dan suka kiku gitu gak sih? Kemarin deg-degan gak? Iya. Apalagi ini pengalaman pertama buat kalian ya? Iya. Kalian tuh emang latihan modeling atau gimana? Jadi awalnya kami dari layak talent agency. Dimana di awalnya itu kami ikut dulu sekolah model di Pelintas, yaitu layak school. Iya. Ada ya? Ya. Dan durasi belajarnya itu tuh sekitar 6 bulan. 6 bulan. Ya, setelah ikut layak school, kemudian kami dipilih untuk ikut masuk ke layak talent agency untuk teman-teman disabilitas. Wah, itu di pengalaman pertama, eventnya juga besar. Betul. Itu gimana sih rasanya? Iya. Mari gimana? Aku memang senang banget dari kecil punya impian menjadi model. Oh emang dari kecil udah pengen jadi model? Ya, dan untuk inspirasi buat teman-teman yang lain pakai kuku soda itu bisa jadi model. Iya, di kondisi apapun ya. Iya. Kayak kamu kan Saudara Palvi ya. Iya. Bisa jadi model terus pos-pos gitu diajarin itu gimana itu? Iya. Iya. Diajarin dulu. Iya. Aku suka foto-foto juga. Kebetulan papaku dulu fotografer. Oh fotografer juga. Ya, dia udah tahu posnya. Oh posnya jadi gimana posnya coba? Ini. Oke. Kalau Azra gimana Azra? Tadi Azra juga pede banget, seneng banget percaya Iya. diri. Gimana, seneng gak tuh? Seneng. Pose andalan Azra gimana sih pose andalannya? Oi. Widih. Iya. Oke, memang ya dunia fashion sekarang itu luar biasa ya. Ya. Semua orang bisa tampil karena kan kalian memperagakan baju busana yang keren juga. Semua orang bisa tampil cantik. Pas lagi gitu gini, aku cantik. Iya. Itu ya. Kayak harus menunjukkan kepercayaan diri, Iya, walaupun benar. dalam keterbatasan. Cuma kalau kamu gak punya percaya diri dan kamu yakin kamu itu hebat, jadi itu sih nggak ada rasa takut atau Iya. apa. Tapi yang namanya manusia kan kadang ada yang ngomong komentar miring ada aja. Kalian nggak peduli dengan itu? Iya, dan aku salah satunya, kayak aku juga buat konten di Instagram, agar satu konten aku itu viewsnya paling banyak. Iya. Cuma komen-komenannya ya Kamu menghadapinya gimana? mungkin ya karena aku udah mampu membentuk kepercayaan diri aku, jadi aku anggap itu hanya komenan-komenan bocah. Oh iya. Ya, dan bahkan di beberapa komentar itu aku jadiin konten juga yang gitu. yang sekiranya bisa menginspirasi para penonton Instagram aku.
artinya tuh udah berdamai dengan diri sendiri ya. Meskipun misalkan orang menghujatnya parah, malah sama kamu dikontenin. Iya. Iya. Pernah kayak apa gitu momen yang kayak dia tuh komennya parah sampai akhirnya kamu buat konten? Banyak sih Kak, cuma salah satunya adalah tangannya kemana. Terus ada yang komen, dikirain. Astaga. Iya, Terus kamu terus sih- bales gimana? Cuma ya akhirnya aku kayak bilang kayak gue bukan manusia rusak, gue tetap bisa berkarya, gue tetap bisa menginspirasi. Fisik ini bagi aku hanyalah sebuah casing. Tapi yang bikin aku kuat sampai hari ini adalah mindset aku. Kalau aku bisa, aku mampu, dan aku bisa memberikan karya aku untuk orang di sekitar aku. Iya. Tapi saya sudah menginspirasi banyak orang bisa percaya diri seperti ini. Tapi kan ini perlu proses ya. Dulu pasti kalian juga pernah mengalami down, mungkin pernah minder, pernah merasakan itu? Pernah sih. Pasti pernah ya. Nah, tapi udah awak sih. Itu udah masalah. Iya, aku udah damai dengan diri aku sendiri. Dan aku juga buktinya kalau kita kan sebagai disabilitas itu mampu kok bisa untuk jadi model. Iya, jadi apapun bisa. Iya. Iya. Jadi kalian juga jangan minder. Iya. Kalau Tuhan itu menciptakan tidak ada kata gagal dan reject ya. Iya. Semua juga sempurna, tapi bentuknya mungkin berbeda-beda, kali justru spesial. Tepuk tangan untuk mereka nih. Azra katanya ditemenin sama mama ya? Iya. Mana mamanya Azra mana? Mama Azra. Yuk kita sambut ini dia. Apa kabar? Sehat, Apa kabar Mama? Silakan Mama. Silakan. Ini Azra, kita tadi ajak ngobrol. Paling pendiam di antara yang lain. Azra tuh malu-malu memang ya, Mak? Iya deh. Ya, kondisi Down syndrome, betul? Down syndrome. Down syndrome. Apa yang membuat Mama mengizinkan Azra untuk ayo tampil depan umum? Karena dia dari kecil memang suka menari, dia alhamdulillah menari juga udah tingkat nasional, juara. Terus dia fashion show juga suka. Nah, jadi saya ngelihat dia dari kecil ya udah saya dorong, saya support dia maunya kemana. Iya, dan itu justru bagus ke dia ya. Iya. Karena ada beberapa orang tua justru menyembunyikan, memisahkan dari kehidupan sosial. Cantik banget. Tapi kalau Mama justru mengajak ya. Iya, kalau saya justru mungkin saya orang tua yang ini ya. Saya cuman seminggu down divonis sama dokter kalau Azra itu Down syndrome. Ketika dulu pas lahir. Iya, ya. pas lahir itu dokter anaknya yang pertama bilangnya sih tidak Down syndrome, tapi dibilangnya anak yang besar nanti tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ngomong itu dokter anaknya. Terus di situ saya merasa kalau anak yang itu kan anak yang seperti iya. Terus akhirnya saya berusaha ya memang sih benar-benar down gitu loh saya. Tapi kok bahasanya gitu iya, ya? Iya, itu yang tanggap buat itu saya. oknum ya, karena harusnya nggak seperti itu Iya, loh. seharusnya dokter akhirnya papahnya sempet udah ganti dokter gitu. Pas ganti dokter, terus di dokter yang kedua dia bilang memang anak saya suspek, tidak bilang Down syndrome, cuman suspek Down syndrome. Kalau jadi dokter itu minta untuk dicek kromosom. Setelah dicek kromosom, Azra Down syndrome trisomi 21. Jadi saya tuh sempat seminggu sih saya benar-benar yang down banget. Tapi itu dokter itu nggak boleh itu. Iya. Ya, dan membuktikan bahwa ternyata bisa melakukan banyak hal. Saya ingin ada di dalam hati saya itu ya, pengen saya ke dokter itu, dok ini loh dok, anak yang dokter vonis, anak yang besar itu nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia membanggakan saya. Dia sudah juara nasional, sudah ikut di Makassar, ASEAN. Wow. Dari menteri
Kementerian Sosial gitu, dan alhamdulillah dia di IFW kemarin. Jadi yang membanggakan lah buat saya dan Iya. keluarga. Ya anggap dokternya lagi hilaf saat itu, mudah-mudahan menyaksikan acara ini dan akhirnya tersadar bahwa ucapan itu itu kamu bukan Tuhan. Kalau dengan ngomong itu berarti memangkas apa kehendak Tuhan ya. Oh sayang. Tapi dia tadi nangis kan. Dia tadi mau kesana. Dia, Emang dia halus banget ya. terharu. Iya. Bangga sekali dong. Bangga sekali saya Sampaikan punya sesuatu, ya, coba. gitu. Azra. Cuman ya gitu, dia moodnya itu memang saya harus benar-benar menjaga moodnya dia. Kalau kemana-mana tuh harus bawa makanan yang kesukaannya dia. Oh dia Oh, sosis, ya. Oh, sosis. suka sosis. Jadi mood boosternya adalah Iya, makanan. makanan. Oh kamu manusia kan pasti ada BT-nya ya. Iya. Mood booster kamu apa? Lebih ke baca ya. Baca aku enggak nyemil. Ngemil juga sama. Baca. Membaca sama ngemil. Kalau kamu Cekli? Aku mood booster aku itu kayak me time aja sih, kayak ke kamar, nonton film. Nonton TV, iya. Drakor. Ya, Ya itu bisa berjam-jam ya. Iya. Ya, hidup itu memang kadang-kadang kita tidak bisa memilih juga ada ya. Sudah digariskan oleh yang menciptakan kita, kita tinggal menjalani saja dan bersyukur. Syukur. Ya. Dan kebahagiaan akan terus diberikan ya. Oke, terima kasih sudah hadir membuka mata kita luar biasa. Terima kasih ya. Oke, sampai ketemu lagi di FPP berikutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Jarang ada.